Ini kan banyak terbangkitkan atau awakening atau mungkin kehadiran jiwa lampau yang masuk wadah baru ketika dalam usia yang muda. Misalkan contoh Mas Alif ya kan, ibaratnya masih muda, pola pandang wawasannya mungkin ketika Mas Alif berbicara dengan orang yang usia jauh lebih tua dengan Mas Alif mungkin gak nyambung. Karena apa? Yang diajak bicara Mas Alif itu jiwanya masih muda, memang secara fisiknya jauh lebih tua dari Mas Alif, tapi dikarenakan jiwa yang dimiliki Mas Alif itu sudah melalui banyak siklus, jadi kadang-kadang apa yang disampaikan, apa yang dibicarakan Mas Alif itu mereka nggak ngerti. Nah, itu fakta loh. Fakta. Saya mau bicarakan fakta. Nah, ini yang namanya pengertian keberadaan dunia fisik atau 3 dimensi ini terjebak yang namanya ruang dan waktu. Ini 3 dimensi dunia nyata ini. Dunia metafisik yang namanya dunia kegaiban itu yang namanya 4 dimensi. Dia terikat ruang tapi tidak terikat waktu. Karena masih di lingkup putaran bumi. Tapi 5 dimensi itu sudah menembus yang namanya atmosfer. Sudah tidak terikat ruang dan waktu. Jadi kan putaran bumi ini kan menghasilkan, dari putaran bumi kan dihasilkan dari panas. Dari panas ini menghasilkan putaran. Ini kan ruang dan waktu. Jadi atmosfer itu kan yang namanya cakra. Makanya Dewa Wisnu itu dewanya langit, atmosfer. Maka senjatanya adalah cakra. Makanya cakra itu adalah roda yang berputar. Makanya senjatanya Krishna itu, cakra itu kekuatannya sama persis seperti atmosfer. Sekarang meteor yang mungkin dari angkasa sana yang begitu besar ketika menembus atmosfer tinggal segenggam batu lah ibaratnya. Iya kan, ibaratnya gitu. Itu kan yang gede, apalagi yang kita hanya sebagai makhluk yang lunak. Kekuatan yang bisa menembus atmosfer adalah energi cahaya. Itu kan contohnya bulan tidak bisa menembus bumi, tetapi cahayanya bisa. Nah, itu kan energi. Nah, cahaya itu terkandung apa? Yang namanya starship atau butiran bintang atau butiran cahaya. Jadi kayak butiran yang lembut sekali gitu. Lembut ya? Iya, atom. Itu lembutnya 1/1000 dari tayangan bisa dilihat enggak? Dan itu kumpulan atom itu yang akan membentuk sebuah cahaya. Di dalam diri kita ada. Istilahnya jiwa itu. Zat yang dekat dengan Gusti. Itu ya. Bahkan itu baru menemukan jiwa itu lembutnya seperti itu. Apalagi partikel yang namanya Higgs boson atau partikel Tuhan, hingga pada titik yang namanya sandang raya, ketiadaan atau kekosongan atau jagat kosong, tan keno kingoyong ngopo. Makanya pengertian mungkin untuk memahami pengetahuan seperti ini harus pelan-pelan ya. Karena memang karena faktor banyaknya doktrinisasi dari sebuah ajaran mungkin hanya tertempat hidup selesai mati sudah menuju akhirat. Nah, ini makanya banyak orang mati suri. Misalkan ada seseorang ini Mas Khalid, dia mati suri. Dia melihat ini itu kok ada di situ, masih ada ilusi.
Padahal di kematian ya. Di ruang kematian itu Ruang masih kematian. ada ilmusi, tetapi mereka tidak berikan ruang dan waktu. Dan waktunya itu mereka tergantung pada suasana jiwanya. Misalkan dia membawakan di dunia membawakan suatu kesedihan, di alam 4 dimensi itu kelihatan Akhirnya sama. kelihatan lama. Misalkan kelihatannya misalkan orang yang masuk di dunia 4 dimensi itu mungkin kelihatan lama, padahal dia pergi dari dunia 3 dimensi baru sehari. Tetapi kalau di dunia 4 dimensi dia merasa damai, enak, nyaman, kelihatannya di situ sebulan. Ternyata sudah bertahun-tahun orang yang ditinggalkan di dunia 3 dimensi. Ada banyak kejadian orang itu tidak sengaja masuk ke dimensi 4. Seraganya. Itu bisa semasa ada waktu hidup itu. Ada kejadian di mana orang itu tiba-tiba masuk tanpa sengaja masuk ke dimensi 4. Setubuhnya katanya. Dan ketika dia kembali, kelihatannya dia cuma sebulan di ruang dia, karena dia di ruang 4 dimensi itu membawa kebahagiaan. Akhirnya merasa nyaman. Kan di sana itu satu butir buah itu bisa membuat kenyang 1 hari sampai berhari-hari, ibaratnya kan gitu. Apa yang dilihat itu jadi kenyataan. Misalkan kita membayangkan apa tuh, kita pengen makan pisang tiba-tiba datang. Itu 4 dimensi. Itu akhirnya dia merasa nyaman di situ, kebagikan surga ibaratnya gitu. Tapi kalau membawakan penderitaan di sana, wah dah mengerikan, itu kelihatan lama sekali. Kelihatannya sama, ternyata di dunia di dunia 3 dimensi baru sehari. Tetapi kalau merasakan kebahagiaan di sana kelihatannya baru sebulan. Ternyata dia pergi dari dunia 3 dimensi itu bertahun-tahun gitu. Jadi di 4 dimensi itu mengikuti suasana ruhnya itu tadi. Ruhnya ketika di ruang 4 dimensi senang atau enggak. Makanya dunia 4 dimensi itu dia bisa mempermainkan waktu, tapi dia tidak bisa mempermainkan yang namanya ruang. Misalkan ada kejadian ini, misalkan contoh ya, kayak mungkin dianggap mitos ya, dengan adanya Candi Sewu. Ya, Candi Sewu itu kenapa yang namanya yang suka sama Roro Dewi itu siapa? Bandung Bondowoso itu. Mereka kan mengutus makhluk 4 dimensi. Dalam satu malam sudah dia jadi bisa mengerjakan 1000 kurang satu candi. Itu bisa memang wujud terjadi, bisa. Menurut orang 4 dimensi itu kelihatan lama. Tetapi di dunia 3 dimensi ini bisa terwujud dari dalam satu malam. Itu kisahnya. Bahkan leluhur kita, para raja, para orang-orang besar dahulu membuat suatu mungkin kerajaan atau mungkin segala sesuatunya yang berkaitan dengan ketatanegaraan, mereka bekerjasama dengan makhluk 4 dimensi karena mereka mempunyai kemampuan di situ bisa berinteraksi dengan orang-orang yang berada di dunia 4 dimensi. Nah, itu kelebihannya. Maka itu saya kembalikan pada tema pertama. Reinkarnasi itu adalah sebuah pengalaman perjalanan jiwa melalui pergantian wadah, yaitu melalui siklus yang namanya kematian dan kelahiran. Jadi jangan heran misalkan zaman sekarang ini kan banyak terbangkitkan atau awakening atau mungkin kehadiran jiwa lampau yang masuk wadah baru tiba-tiba dalam usia yang muda. Misalkan contoh Mas Alif ya kan, ibaratnya masih muda tapi pola pandang wawasannya mungkin ketika Mas Alif berbicara dengan orang yang usia jauh lebih tua dengan Mas Alif mungkin gak nyambung. Karena apa?
yang diajak bicara Mas Alif itu jiwanya masih muda. Memang secara fisiknya jauh lebih tua dari Mas Alif. Tapi dikarenakan jiwa yang dimiliki Mas Alif itu sudah melalui banyak siklus. Jadi kadang-kadang apa yang disampaikan, apa yang dibicarakan Mas Alif itu mereka nggak ngerti. Nah, itu fakta loh. Fakta. Saya mau bicarakan fakta. Ini banyak terjadi dan pada akhirnya orang-orang yang terbangkitkan yaitu sama dengan merupakan jiwa lampau yang hadir di wadah baru ini merasa asing. Mungkin merasa asing dengan keluarganya, kok keluarganya berpikirnya atau pola pikirnya begini, kok saya gede sendiri ya. Saya merasa asing, saya merasa berada di planet yang berbeda kan gitu kan, merasa kayak tersesat di sebuah planet ibaratnya kan gitu, karena secara mayoritas kok saya berada di lingkup yang ketika saya berbicara, ketika saya punya pikiran sesuatu mereka nggak berpikir apa yang saya pikirkan. Kadang Mas Alif pernah merasakan seperti berarti ada tanda-tanda tersendiri ya Mas ya, istilahnya ketika kita terbangkitkan spiritualitasnya dan menjadi reinkarnasi itu, kesadaran itu atau jiwa lampau yang wadah baru, ada tanda-tanda tersendiri. Ya, itu tadi, jadi merasa kayak asing karena pola pikir misalkan Mas Alif nih ya, saya contohkan Mas Alif merupakan jiwa lampau di kehidupan masa lalu dan wawasan yang dimiliki jiwa Mas Alif itu sangat panjang melalui berbagai siklus kematian dan kelahiran, dan pada hingga saat ini jiwa Mas Alif yang dulu ke wadah Mas Alif dengan nama Alif, kan? Ya, ketika Mas Alif di dalam jiwa yang lampau itu kan membawa pengalaman histori kehidupan masa lampau, otomatis kan cara pandangnya itu jauh berbeda dengan jiwa-jiwa yang baru. Makanya Mas Alif mungkin dari teman atau keluarga atau lingkup kerja merasa aneh dengan pola pikir itu. Karena pola pikir orang sekarang ya begitu. Kedewasaan itu kan ada dua tipikal ya, namanya kedewasaan dan kedewatan. Sebenarnya kedewasaan itu kan penambahan umur dari fisik. Tapi kalau pendewasaan perjalanan jiwa melalui beberapa wadah, berkali-kali mengalami yang namanya siklus kematian dan kelahiran. Semakin jiwa ini mengalami penuaan, atau penuaan itu bukan lagi perjalanan. Itu tadi, semakin panjangnya masa dia akan mengalami peremajaan. Beda dengan kedewasaan secara fisik, semakin tua semakin kusut, kerut, mengerut. Tetapi jiwa semakin dia ke arah yang lebih mempunyai pengalaman dan pemahaman tentang kehidupan, akan mengalami sebuah peremajaan. Dan dari peremajaan jiwa ini akan mempengaruhi fisik kita. Makanya cenderung orang yang terbangkitkan itu awet muda karena terpengaruh secara fisik. Tetapi fisik yang tidak terpengaruh oleh jiwanya, maka dia akan mengikuti alurnya ya sesuai asal. Misalkan usia 40 dia kelihatan itu tambah, semakin 50 tambah kelihatan tua. Tapi kalau orang yang mengikuti perjalanan jiwanya, dia akan mengikuti peremajaan, ya kan? Semakin panjang pengalaman yang dialami oleh jiwa itu akan mengalami peremajaan. Makanya kembali pada sumber atau adanya kembali pada sebuah kemurnian. Tetapi semakin perjalanan secara fisik yang tidak dikendalikan oleh jiwa atau tidak terdominasi oleh jiwa itu tadi, maka dia akan mengalami pengerutan, penuaan secara fisik. Makanya
orang-orang yang terbangkitkan, maka ketika jiwa kita, energi kita yang bisa yang namanya kita bangun yang namanya spirit. Nah, spirit itu kan sesuatu yang bisa membangkitkan sebuah energi. Dan ditambahi spiritualitas, artinya aktivitas, suatu ketindakan, kasunyatan. Makanya kan sebuah perjalanan jiwa ini nggak bisa kita hanya sekedar membaca buku, mendengarkan tanpa melakukan ilmu, tanpa benar-benar kita mengalami. Artinya mengalami kan diambil dari kata alam, ya kan? Mendalami diambil dari kata sama alam, melakukan alam. Artinya kita harus benar-benar terjun, memahami sesungguhnya sejati apa sih alam. Alam bahasa Inggrisnya natural. Sifatnya naturalisasi. Sesuatu natural itu tidak tercampur oleh segala sesuatu yang rekayasa. Artinya murni, menuju sebuah kemurnian. Nah, makanya dari jalan kemurnian itu kita melakukan pendekatan dengan alam. Kita misalkan mencari sumber air, kita mencari udara yang segar yang ada di pegunungan, itu kan artinya kita menuju kemurnian. Makanya di daerah banyak orang yang terbangkitkan itu pada lari gunung, lari ke samudera. Gunung kan netralisir yang melalui bumi dan angin, ya kan? Kalau air samudera kan sifatnya juga menetralisir, karena samudera itu ada kandungan magnesium. Nah, itu bisa untuk menetralisir sebuah energi negatif. Makanya ada istilah segoro gunung, iya kan? Segoro gunung itu kan kumpulan dari sebuah energi alam yang sifatnya bisa menetralisir sebuah energi menuju pada titik naturalisasi. Naturalisasi kan arahnya yang sifatnya murni, netral. Ya, murni itu ya kayak air murni ya, gimana, belum tercampur kopi, belum tercampur teh kan ibaratnya, belum tercampur sirup. Nah, benar-benar murni. Kita benar-benar merasakan kemurnian. Gimana sih sifatnya air? Ini nggak masalah. Sifatnya air gimana? Murni. Iya. Kira-kira air itu rasanya bagaimana? Nggak ada rasanya. Menyegarkan gitu aja. Gak ada rasanya. Gak ada rasanya. Tapi kok bisa menyegarkan? Ya, berarti ada rasanya kan? Nah, itu anehnya. Ketika kita mencapai pada titik kemurnian, kita bisa merasakan saat kita minum air yang segar. Semakin kandungan ionisasi energi dari sebuah air itu, makanya ionik, energi ionik dalam air itu semakin segar. Makanya ketika minum air di gunung itu seperti minum air soda. Seger. Beda kalau minum di perkotaan, air di perkotaan beda. Yang di botol itu ya? Nah, beda kalau minum air di pegunungan, sumber air yang keluar dari tanah itu. Nah, kita mengambil filosofi dari sebuah yang namanya elemen air. Air itu tawar, makanya dibilang air tawar. Tapi kenapa ya kok air itu tawar, tapi kok bisa seger? Padahal nggak ada rasanya. Nggak ada rasanya. Kenapa kok bisa gitu? Itu keberadaannya. Ketika kita merasakan kemurnian yang tak ada rasanya, tapi di situ kita merasakan yang namanya refresh atau kesadaran. Itulah identitas dari sebuah yang namanya kemurnian. Lah, bisakah kita bisa mencapai tahap itu di dalam kehidupan ini? Mungkin bisa dikasih step-stepnya mungkin. Yaitu tadi, ketika kita mengalami, sebenarnya kita nggak perlu berburu jauh-jauh, kita nggak perlu kebingungan untuk mencari siapa sih reinkarnasi kita, siapa sih diri kita masa lalu. Itu di kesampingan kalau itu. Akhirnya bisa membuat kita terjebak ya? Ya,
Makanya kan artinya sudah nggak murni kalau tercampurkan pikiran ini itu kan, gitu kan. Makanya ada istilah heneng, hening, heneng, henung, heneng itu diam, ya kan? Henung itu merenung. Ketika sudah kita diam, ketika kita sudah merenung, baru kita hening. Hening itu bagaimana? Sifat meditasi sama ini. Ya, bagaimana sifat meditasi itu? Kita diam. Kita merasakan bahwa alam semesta itu adalah diriku, diriku adalah alam semesta. Dari situ kita mencapai kemurnian melalui elemen alam semesta. Hingga pada mencapai titik yang namanya sesuatu yang nggak ada rasanya, tapi bisa memberikan kesegaran di dalam diri kita. Bisa memberikan efek fresh. Makanya kan jiwa semakin tinggi kemurnian air yang terkandung di dalam sebuah air itu sendiri, seger. Ini kan minum ning gunung, itu kan ibarat kesegaran es teh karo di banyu ning gunung di gunung itu lebih segar itu daripada minum es teh, iya kan? Tanpa diolah, tanpa dimasak, 100% murni. Nah, seger langsung. Nah itu. Nah, kita harus bisa mencapai titik kehidupan hingga pada titik itu. Makanya kita belajar dari alam. Air itu tidak ada rasanya. Belajar dari alam. Kan? Tapi kita membutuhkan itu. Ya.